Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita nyanyikan pujian kita. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 25. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Kak Intan memberikan judul dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kasih-Mu Besar Tuhan. Amin. Adik-adik, berbicara tentang kasih Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dalam Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25 dikatakan bahwa penetapan perjamuan malam. Di situ ada satu peristiwa terjadi di mana Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya di depan murid-muridnya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan ia mengatakan bahwa "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengucap syukur, ia mengambil cawan, ia memberikannya kepada murid-murid, lalu ia mengucap syukur, ia berkata, "Inilah darahku yang kuberikan kepadamu." Nah, ini adalah hari di mana sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati di kayu salib. Hari itu hari di mana Yesus makan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Di situ Yesus mengatakan bahwa "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah, di antara kita semua tentu tidak ada orang yang memiliki kasih seperti kasihnya Yesus, yang rela mati untuk kita, rela menumpahkan darahnya untuk kita, rela menjadi perjanjian, rela menjadi orang yang mati untuk banyak orang. Tidak semua orang mempercayai hal itu, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa saat Tuhan mati di kayu salib, Ia menumpahkan darah untuk setiap kita, dosa kita diampuni, hukuman hukuman Allah yang Allah berikan kepada kita, memisahkan kita daripada Allah. Tuhan mati di kayu salib dan Tuhan mempersatukan kita dengan Yesus mempersatukan kita dengan Allah, adalah bukti bahwa Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus mati di kayu salib, waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa "Inilah darahku," waktu Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dia ingin mengatakan bahwa "Inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan kepada banyak orang." Kak Intan percaya bahwa waktu malam itu banyak murid yang pasti dalam kebingungan. Mereka mungkin berpikir, mengapa Tuhan mengatakan hal demikian? Mungkin banyak pertanyaan dalam pikiran mereka. Tapi hal itu Yesus katakan karena hal itu akan terjadi. Yesus akan mati di kayu salib,
Ia akan disiksa, darahnya akan ditumpahkan untuk setiap kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya Kak Intan katakan bahwa judul firman Tuhan hari ini adalah kasih-Mu besar Tuhan. Nah, adik-adik, tidak ada kasih di dunia ini sebesar kasihnya Tuhan. Kasih ayah, kasih ibu, saudara-saudara, teman-teman kita, nggak akan ada kasihnya sebesar kasihnya Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, Dia mati bagi kita, Ia mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia mau mati bagi kita. Setiap awal bulan, tanggal yang awal, kita akan menerima perjamuan kudus. Itu menjadi bukti bahwa kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kita. Kita meminum anggur, makan roti, perjamuan. Tuhan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kesengsaraan Tuhan di atas kayu salib. Ia mati untuk setiap kita. Jadi, apa yang harus kita balas untuk kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita balas untuk kasih Tuhan yang begitu besar? Yang Kak Intan mau untuk kita pelajari pada hari ini adalah saat kita menyembah Tuhan, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah bukti bahwa kita membalas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita nggak bisa balas Tuhan dengan apapun. Kita memiliki uang yang banyak, kepintaran, nggak akan bisa membalas kebaikannya Tuhan. Jadi, kalau adik-adik mau membalas kebaikannya Tuhan, mari menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, menyembah Tuhan dengan segenap hati, mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita permuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Intan percaya bahwa saat kita mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, saat kita mengikuti semua yang Tuhan mau, maka Kak Intan percaya bahwa kita dapat membalas kasihnya Tuhan. Dengan begitu, Kak Intan yakin dan percaya saat Tuhan melihat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Tuhan sangat bersuka cita. Tuhan sangat bergembira melihat anak-anaknya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kita nggak punya apa-apa yang dapat kita balas untuk kebaikan Tuhan. Mari pakai kehidupan kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan begitu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, jangan lupakan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari semua kasih yang ada di dunia ini. Tetap berpegang pada kasih Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi Kak Intan, Tuhan mengasihi adik-adik semua, dan lewat kehidupan kita harus mencerminkan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami percaya bahwa tidak ada kasih di dunia ini yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami, yang menebus setiap dosa kami, yang mengampuni kami dari segala pelanggaran kami. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kami, dan kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Proses belajar mengajar kami pun Tuhan ambil bagian di dalamnya. Berikan kami hikmat agar kami mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami, menjadi bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru yang mengajar kami, Tuhan membalas mereka dengan berlipat kali ganda dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga mereka. Menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sepanjang hari ini, biar Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami, dan lewat setiap kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.